Mari kita kaji sebelum maghrib berkumandang. Kajian di sini sebenarnya agak banyak dan perlu dijelaskan. Pertama itu kita mengkaji hukum waris dalam Islam itu sebenarnya perpindahan kepemilikan dari yang sudah meninggal kepada yang masih hidup. Dan untuk berjalannya harta kekayaan itu tersebut, maka solusinya yaitu ada warisan di dalam hukum Islam ini. Maka warisan itu termasuk cara mendapatkan harta yang halal. Banyak ditemukan ilmu warisan itu juga dibahas di dalam ilmu faraid. Faraid itu jamak ya, jamak dari fardhu, ketentuan Allah, faridatun minallah, yaitu warisan itu sama dengan sholat. Jadi orang yang mempunyai kekayaan itu harus mengamalkan warisan kepada ahli warisnya. Tapi di dalam warisan ini didahului dengan sebab kematian. Harus ada kematian dulu. Orang yang mempunyai harta itu mati dulu, baru diwariskan kepada ahli waris. Dan ayat pertama dari ahli waris itu lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla au kasur nasiban mafruḍa, sesuai kajian saya di malam Senin dulu. Baru ayat yang kedua di warisan ini, ayat yang saya baca ini, yang saya baca barusan itu An-Nisa ayat 7, dan yang sekarang ini yaitu An-Nisa ayat 11. Kandungan dari ayat yang saya baca tadi itu ketika dikaji, di sini ada lafadz yusikumullahu fi auladikum. Ini yusikum ini bukan ayat wasiat, melainkan ya'murukum, perintah Allah di dalam warisan itu fi auladikum misli fi auladikum lidzakari mislu haddil unsayain. Pertama yaitu anak laki-laki mendapatkan 2 bagian. Pertama kandungan ayatnya anak laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan. Itu ayatnya lidzakari mislu haddil unsayain. Ditambah di tafsir Jalalain dengan penjelasan ketika berkumpul anak 3 umpamanya, maka anak laki-laki mendapatkan separuh dan separuh lagi dibagi anak perempuan, cara membaginya. Dan kandungan ayat yang kedua fa in kunna nisa'an fawqa snataini. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, punya anak perempuan fa in kunna nisa'an fawqa snataini falahunna sulusa ma tarok.
bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan, yaitu 2/3 kalau sama-sama perempuan anaknya. Dan kandungan ayat seterusnya, wa in kanat wahidatan, jika punya anak perempuan seorang saja, falahan nisfu, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan, dan bapak ibunya mayit itu mendapatkan 1/6 dari apa yang ditinggalkan mayit. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus mimma taraka in kana lahu walad. Fa illam yakul lahu walad wa warisahu abawahu, akan tetapi kalau tidak mempunyai anak sama sekali, maka yang mewarisi harta kekayaan mayit itu yaitu bapak dan ibunya. Maka fali ummihis sulus, ibunya mendapatkan 1/3 hartanya. Likulli wahidin minhumas sudus falahan nisfu, dan kedua, kalau mempunyai wa ingkanat wahidatan, kalau mempunyai satu anak perempuan, maka mendapatkan paruh anak perempuan tersebut warisannya, dan warisan untuk bapak ibunya si mayit mendapatkan 1/6. Kalau tidak punya anak mayitnya dan yang mewarisi itu bapak ibunya, maka ibunya mendapatkan 1/3. Akan tetapi jika yang meninggal mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapatkan 1/6. Kembali ke 1/6 lagi. 1/3 ini agak banyak, 1/6 ditambah sedikit. Tambah sedikit. Kalau punya anak kan 1/6. Ternyata tidak punya anak, ibunya diberi 1/3. Kalau mempunyai saudara saja, beberapa saudara itu kembali walaupun tidak punya anak mendapatkan 1/6 ibunya. Artinya cukup gamblang ya memahami ayat waris ini. Warisan, harta warisan itu diserahkan setelah mayit dikebumikan, dimakamkan, dan juga wasiat-wasiatnya dilaksanakan, dan juga ketika hutangnya dibayar, hutangnya mayit dibayar, baru dilaksanakan pembagian warisan. Untuk konsep ayat yang nomor 2 ini, untuk ayat waris di surah An-Nisa, konsepnya itu masih seputar abaukum wa abnaukum, bapak, anak, dan bapak ibunya si mayit. Nanti di ayat selanjutnya itu ayat waris itu ada di surah An-Nisa ayat 12. Yang saya baca sekarang ini ayat 11. Ini membagi warisan ke suami yang ditinggal atau istri yang ditinggal, walakum nisfu ma taroka itu nanti.
Dan juga ada ayat waris yang surat An-Nisa ayat 176, yastaftuna kulillahu yuftikum fil kalalah. Ini mayitnya tidak mempunyai anak dan ayah, tapi mempunyai saudara seibu, juga mendapatkan warisan nanti. Kita lanjut setelah adzan maghrib kajiannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil azim. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
salatul waqimah ati sayyidina Saladul fadil wa sallallahu wa darajat ala alaihi wa ba'asuhu maqama mahmadan alaihi abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Konsepnya itu di dalam pembagian warisan itu untuk ayat 11 di surah An-Nisa diawalin dengan ayat 7. Di ayat 11, 13, 14 itu ditegaskan bahwasanya warisan itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk ayat 11 ini ditekankan bahwasanya nanti yang menerima warisan itu dari kalangan bapak, ibu dan anak-anaknya itu dua orang ini, kalangan dua orang ini belum tentu diketahui mana yang banyak memberikan manfaat di urusan dunia dan di akhirat. Maka Allah mengatur pembagian warisan itu sesuai dengan ayat 11 An-Nisa. Karena di dalam ayat selanjutnya itu An-Nisa 176 khusus mayit yang mempunyai anak, yang tidak mempunyai anak dan ayah tapi mempunyai saudara seibu. Ayatnya yastaftuna qulillahu yuftikum fil kalalah alayah. Terus akan tetapi warisan ini harus dilaksanakan sebagaimana sholat. Kalau orang yang tidak melaksanakan hukum waris beragama Islam sama dengan tidak sholat. Karena hukum yang pasti dari ayat Al-Quran, dari syari', dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis an Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iksimil mala baina ahlil faraidi ala kitabillah al hadis rawahu Muslim. Bagikanlah harta setelah kamu meninggal itu di antara ahli waris. Ahli waris itu anak laki-laki dan anak perempuan, bapaknya si mayit dan juga saudara-saudara seibunya. Nanti praktek ayat waris ini ketika dicocokkan dengan undang-undang 2006 dan sudah diperbaharui di Indonesia dan juga dengan ketentuan presiden, ada undang-undangnya ketentuan presiden lagi untuk hukum waris ini. Huruf pasal 171 huruf C KHI ya, namanya pasalnya itu KHI bukan HKI. Walaupun kalau salah satu jurusan di perkuliahan itu HKI, tapi pasalnya itu KHI. Ketika sudah ada I-nya itu berarti Islam, cocok dengan hukum Islam. Tapi setelah saya lihat-lihat, kalau di Qur'annya kan seperti tadi itu, seperti anak laki-laki mempunyai warisan seperti 2 bagian dari anak perempuan, seperti tadi itu. Dan seperti yang saya terangkan di ayat ini, sangat gamblang sekali cara memahaminya. Dan juga di hukum undang-undang pasal 171 huruf C KHI itu, ahli waris adalah orang yang mana ketika pewaris saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan. Ahli warisnya beragama Islam dan tidak terhalang karena hukuman untuk menjadi ahli waris. Pembagian harta warisan menurut hubungan darah, yaitu 1 golongan laki-laki terdiri dari ayah,
anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Kakek di sini seperti yang saya baca di ayatnya itu disamakan dengan ab ya. Nah, ini di sini ada falahan nisfu. Wa in kanat wahidatan, apabila si mayit mempunyai anak perempuan satu, maka mendapatkan separuh anak perempuan itu, wali abawaihi, dan bapak ibunya mendapatkan 1/6 in kana lahu walad. Wa ulhiqa bil waladi waladun. Wa ulhiqa bil waladi waladul ibni, anaknya waladul ibni, anaknya anak laki-laki, wabil abi al jaddu. Jadi nanti pengembangan penerima warisan itu kalau tidak mempunyai keturunan sama sekali bisa baitul mal, dan itu dibahas di hukum pasal Undang-Undang 2006 itu. Dan di sini saya menjelaskan hubungan darah dulu ya, hubungan yang bersifat ada hubungan darah, yaitu golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Paman dan kakek setelah tidak adanya anak laki-laki atau saudara laki-laki untuk mendapatkan warisan. Dan 2 golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek. Tapi nenek setelah tidak ada yang lainnya. Yang disebabkan perkawinan, warisan yang disebabkan perkawinan ini duda ditinggal mati oleh istrinya atau janda ditinggal mati oleh suaminya. Artinya kalau disimpulkan, kajian saya ini sangat gamblang ketika kita memahami ayatnya dulu. Di sini fi auladikum lidzakari mislu haddil unsayain. Anak laki-laki itu mendapatkan seperti 2 bagian anak perempuan. Fa in kunna nisa'an fauqasnataini, dan ketika si mayit itu mempunyai anak perempuan lebih dari 2, falahunna sulusa matarok, mendapatkan 2/3 dari hartanya mayit. Dan sekarang wa in kanat wahidatan, ketika si mayit itu mempunyai 1 anak perempuan, maka anak perempuan itu mendapatkan separuh harta dari mayit, dan bapak ibunya mendapatkan 1/6. Apabila tidak mempunyai anak, maka cuman mempunyai bapak ibu mayit itu, maka bapak ibunya itu mendapatkan 1/3. Maka ibunya mendapatkan 1/3. As-sulus wali ummihi sulus. Dan apabila si mayit tidak punya anak tapi mempunyai saudara, ihwatun, maka ibunya mendapatkan 1/6. Tapi ini dilaksanakan setelah mayitnya sudah mengeluarkan biaya untuk pemakaman, takziah, dan juga biaya meninggalnya itu, dan juga biaya hutang-hutangnya dilunasin, wasiat-wasiatnya dilaksanakan, dan ditutup di ayat ini. Sebenarnya bapak-bapakmu itu dan anak-anakmu itu, kamu itu tidak tahu mana yang banyak memberikan manfaat kepadamu di dalam urusan dunia dan akhirat. Sangkaan orang ketika anakku kayaknya banyak memberi manfaat, kadang salah.
bapak ibunya yang banyak memberi manfaat pada si anak kadang. Kadang sebaliknya. Maka yang mengetahui hal itu, yang banyak memberi manfaat apa dari faktor bapak dan ibunya apa, anaknya nanti kepada bapaknya yang mau mati ini umpamanya ya, hanyalah Allah yang mengetahui. Maka Allah mewajibkan warisan itu kepada bapak dan anak gitu. Seperti itu kesimpulannya. Dan ayat selanjutnya belum dibahas. Kalau ayat 13-14 itu mentauhidi bahwasanya memang benar-benar dari Allah, barang siapa yang taat kepada Allah masuk surga. Tapi yang belum dibahas yastaftunak itu ayat 176. Ayat 176 An-Nisa belum dibahas karena belum sampai di tafsirnya. Dan ketika saya buka di Google Scholar ya, Google Cendekiawan dan juga jurnal-jurnal itu, saya menemukan banyak di daerah Indonesia ini warisan itu yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran. Padahal setelah saya lihat undang-undangnya itu sudah sesuai dengan ajaran Al-Quran. Saya singgung tadi itu undang-undang KHI, walaupun yang banyak membahas permasalahan hukum keluarga Islam HKI di fakultas-fakultas itu, di kampus-kampus itu, diantaranya membahas yang banyak dilanggar oleh orang-orang itu, masyarakat luas di Indonesia, pemberian nafkah setelah tolak itu. Dan juga warisan ini menurut Google Cendekiawan, di riset, di penelitian teman-teman yang turun ke lapangan, banyak yang semenang-menang moro-moro dikasih kepada anak yang laki-laki, perempuannya itu karena sudah ikut istri, karena sudah ikut suaminya gak dikasih apa-apa. Itu banyak menjadi laporan di karya ilmiah. Saya baca tadi banyak. Dan pengembangan warisan ini dicocokkan dengan undang-undang di Indonesia. Artinya alhasil ayat waris itu ya ayat surah An-Nisa ayat 7, ayat 11, ayat 176 itu. Itu dikuasain bahwasanya kita sudah beres. Kalau tidak melaksanakan itu ya sama dengan tidak sholat. Tidak melaksanakan ayat waris ya sama dengan tidak sholat. Ketika dihisab masalah warisan gak lulus, maka diancam dengan ayat 13-14 ya neraka, gak usah ke surga lagi, ditimbang saja amal baik dan amal jeleknya. Sekedar contoh, kalau saya disuruh memberi contoh untuk lebih gamblangnya ayat yang saya baca ini, walaupun di tafsirnya saya baca itu tidak jauh dari apa yang saya terangkan, cuman bahasanya saja sekedar contoh, tapi saya berpegang ke mantuk dari ayatnya itu sudah tidak melenceng ya. Sekedar contoh, ahli waris, umpamanya ahli waris dari saya Syekhul ya, ayah dan ibu saya serta istri dan 3 orang anak saya. Yaitu umpamanya saya mempunyai anak Malik, namanya yang laki-laki Malik, Bibi dan Kiana umpamanya ya. Sehingga pembagiannya yang didapat sesuai ayat 11 ini, walakum yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu haddil unsayin al-ayah, yang didapat pembagian yang didapat ayah dan ibu saya mendapatkan 1/6, falahumas sudus ya, karena mempunyai anak saya. Ayah dan ibu saya mendapatkan 1/6 serta istri saya 1/8. 1/8 hubungannya dengan ayat walakum nisfu ma taraka azwajukum, ayat berapa itu? Ayat An-Nisa ayat 12, ditambah lagi ayat 11, 12, 13, 14
dan juga 176 An-Nisa'nya. 176 ya. Itu ayat wasiat. Di sini karena saya menyebutkan contoh istri itu istri saya mendapatkan 1/8 karena saya memiliki anak gitu. Di ayatnya gitu. Itu saya menghafal dulu seperti itu. Sisanya diberikan kepada anak-anak saya dengan pembagian anak laki-laki Malik tersebut mendapatkan 2 kali lipat dari anak perempuan. Perbandingannya 2:1. Bagian Malik 2/4. 2/4, 1/4, 1/4. Terus bagian bibi 1/4, bagian Kiana 1/4. Nominalnya tinggal dicocokkan dengan harta kekayaan peninggalan saya. Artinya kalau saya umpamanya masih ada bapak ibu ya ditambah bapak ibu tadi dan istri. Ini cuman sekedar contoh. Andaikan di Indonesia sadar itu nanti penelitiannya setelah dilakukan riset and cross check data, fakta, maka tidak jauh dengan hasil yang saya gambarkan ini. Karena Indonesia itu termasuk mayoritas Islam. Negara-negara yang mayoritas Islam pasti memberikan kebebasan untuk menjalankan sesuai keyakinan agamanya. Itu ada pasal-pasal pendidikan nasional itu ada. Dan saya tulis di tesis saya ini serius di kajian keislaman, maka HKI juga saya teliti. HKI itu yang saya temukan seperti itu, pengembangan HKI seperti apa, MPI juga saya teliti, itu laporannya ada di tesis saya. Mungkin hanya itu yang bisa saya simpulkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah malinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ada manfaatnya.